Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Bapak Dedi Dermansyah SPMSI selaku mentor selama saya latsar ini, kemudian juga kepada coach kami Ibu Ira Yulita SSI MSI yang selama ini banyak bantu kami dalam susunan isu dan juga terkait dengan proposal ini. Kemudian juga Bapak Ibu penguji yang saya hormati. Baik, judul saya adalah optimalisasi pelaksanaan kegiatan MBKM Prodi Terakan Fakultas Pendidikan Universitas Teguh Umar. Baik, sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Agam Rizky. Kemudian ini NIM saya sebagai tenaga pengajar di Universitas Teguh Umar. Saya angkatan 2 CPNS ini. Kemudian juga dengan NDH 08. Jadi ada latar belakang kenapa MBKM itu penting. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang tentang standar nasional pendidikan tinggi. Jadi perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi, yaitu 2 semester untuk luar PT setara 40 SKS, yang kedua adalah 1 semester di dalam PT setara 20 SKS. Jadi ini memang suatu perintah dari kementerian untuk instansi, untuk prodi, universitas dan fakultas menyediakan fasilitas MBKM seperti itu. Karena banyak sekali manfaat MBKM. Nah, kemudian ada apa saja kegiatan MBKM itu? Ada yang pertama ada 8, ada pertukaran mahasiswa, kemudian magang atau praktik kerja, penelitian atau riset, kemudian studi proyek independen, kemudian proyek desa atau KN tematik, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, dan kegiatan wirausaha. Nah, kita lihat bahwasan ya, UTU sendiri sudah memiliki program untuk melaksanakan MBKM karena MBKM ini sangat penting bagi universitas. Jadi selain ada MBKM pusat yang terafiliasi dengan kementerian, UTU sendiri sudah membuat namanya MBKM UTU Unggul, yaitu fokus pada beberapa, yaitu magang mandiri, magang industri, magang di kantor, pertukaran mahasiswa merdeka, pembangunan desa tematik, kemudian riset penelitian dan wirausaha merdeka. Jadi untuk mensupport supaya peserta MKM ini banyak, untuk menerbitkan namanya MKM Mutu Unggul. Nah, kita lihat di sini presentasi peserta dari mahasiswa yang untuk MKM ini fakultas sebenarnya sangat sedikit, yaitu masih 7,7%. Ini termasuk nilai yang terendah dari sekian banyak fakultas, meskipun ini ada ilmu sosial dan ilmu ada fakultas dan masyarakat. Namun bila dibandingkan dengan teknik, dengan perikanan, dengan ekonomi, ini sangat timpang sekali. Oleh karena itu, kita sudah kewajiban untuk meningkatkan fasilitas ataupun untuk mengetahui kenapa di pertanian sangat sedikit peserta MBKM-nya. Nah, kita lihat sendiri pada tahun 2024 ini yang terbaru datanya adalah untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini dari pertanian hanya 4 orang. Itu pun dari agribisnis semuanya. Tidak ada dari peternakan, tidak ada, kemudian dari teknologi yang tidak ada, kemudian dari agroteknologi tidak ada. Jadi MBKM-nya sangat rendah sekali. Bahkan kita tahu bahwa MBKM ini banyak sekali manfaat. Nah, bagaimana dengan MBKM prodi peternakan? Prodi peternakan adalah prodi yang baru. Jadi ini belum ada satupun mahasiswa yang terlibat. Bahkan pengelola MBKM juga tidak ada. Maka dari itu untuk supaya MBKM ini lancar ke depannya, maka perlu dibentuk ataupun dioptimalkan bagaimana pelaksanaan MBKM di prodi peternakan. Nah, jadi adapun tujuannya dalam kegiatan ini adalah yang pertama mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian menyelesaikan salah satu isu yang ada yaitu belum optimalnya pelaksanaan MBKM di Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Teguh Umar. Manfaatnya adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai dasar berakhlak dan menjalankan tupoksi dosen di unit kerja. Yang kedua, mengoptimalkan pelaksanaan MBKM di Prodi Peternakan agar membantu tercapainya visi misi di unit kerja. Nah, ini adalah visi Prodi Peternakan, itu menjadi program studi unggul sebagai sumber inspirasi referensi di tingkat regional 2030
nasional 2040 dan internasional 2050. Dalam mengembangkan iptek dan bisnis berbasis peternakan terintegrasi usaha agro and marine industry melalui pendidikan, riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Adapun misinya ialah satu, eh, menyelenggarakan pendidikan tinggi, ilmu peternakan terintegrasi usaha agromarine industri yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, melaksanakan mengembangkan, menyebarluaskan, menerapkan hasil penelitian dan menjalankan pengabdian kepada masyarakat berbasis peternakan terintegrasi usaha agromarine industri untuk mendukung peningkatan ekonomi dan status sosial masyarakat. Yang ketiga adalah melaksanakan kerjasama dengan stakeholders dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pada masyarakat di bidang peternakan terintegrasi usaha agromarine industri. Yang keempat, menghasilkan sumber daya manusia berwirausaha di bidang peternakan terintegrasi usaha agromarine industri yang kompeten, profesional, menguasai manajemen, produksi, teknologi, pemasaran, dan industri peternakan. Ya. Jadi ini struktur organisasi dalam prodi peternakan yang sekarang ini ketua prodi peternakannya adalah Bapak Mudasir. Nah, kemudian sekretaris ini masih terjadi kosongan karena masih baru. Kemudian juga ini ada beberapa bidang dosen, ada dosen ilmu nutrisi, ilmu pengolahan ternak, dan ilmu pengolahan hasil ternak dan agribisnis peternakan. Ada pun beberapa tugas dosen di sini sudah saya sebutkan, saya tuliskan pertama melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengajaran pada masyarakat dan beberapa hal lainnya lagi. Nah ini adapun nilai-nilai berakhlak di dalam aktualisasi saya ini yang pertama adalah berorientasi pelayanan yaitu melayani mahasiswa baik dalam hal pembimbingan maupun pendidikan. Jadi ini terkait dengan pembimbingan MBKM dan sebagainya. Kemudian akuntabel melaksanakan pertanggungjawaban kinerja di dalam perguruan tinggi berdasarkan beban kinerja dosen. Kompeten mengikuti pelatihan dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi harmonis bersinergi dalam bekerja sama baik dalam skala regional nasional maupun internasional. Loyal, menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan ketentuan moral dan nilai tata krama yang berlaku. Adaptif, responsif dan proaktif melaksanakan penelitian dan pengajian berdasarkan kemajuan teknologi sesuai dengan perkembangan zamannya. Kolaboratif, melaksanakan bekerja sama dengan mitra kerja dan memperluas jejaring kerja. Harmonis, bersinergi dalam bekerja sama baik dalam skala regional, nasional, dan internasional. Baik, dalam tugas ini kemarin kami diminta untuk mengidentifikasi 3 isu. Isu yang pertama adalah belum optimalnya praktikum masih menerapkan semester 3. Ini kita lihat bahwasannya karena di sini kita masih prodi baru, ini isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berpengaruh terhadap keprofesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan prima berupa praktikum berkualitas bagi mahasiswa. Jadi dari sisi isunya, praktikum yang baik sangat dibutuhkan mahasiswa untuk memahami materi yang diajarkan, namun saat ini praktikum mahasiswa ketiga tidak dilaksanakan sebagai mestinya. Ini kita lihat bahwasannya ada beberapa mata kuliah di GSKS yaitu kewirausahaan, kemudian ilmu nutrisi ternak, agrozoologi, ilmu ternak manusia, dan manajemen produksi ternak. Ini tidak ada praktikumnya seperti itu. Jadi tidak berjalan sebagai mestinya, nambah pertemuan, tapi diganti dengan kegiatan field trip ataupun lainnya dan ini sangat tidak efektif. Kenapa seperti itu? Yang pertama karena tidak ada modul. Nah, kemudian dampaknya apa? Mahasiswa tidak memahami materi yang diajarkan kualitas lulusan rendah. Biar dampak lah mahasiswa. Ini tidak saya pilih pada nanti aktualisasi. Kenapa? Kemarin hasil rapat dengan Kaprodi yang baru bahwasanya ini nanti akan diminta koordinator mata kuliah menyediakan modulnya juga seperti itu. Dan kemudian nanti akan direncanakan masukkan dalam rencana kerja tahun 2025 seperti itu. Yang kedua lah, belum adanya standarisasi pelayanan akademik dan keuangan di Fakultas Pendidikan Utuh. Jadi, isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berpengaruh terhadap keprofesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan prima. Jadi, pelayanan akademik dan keuangan Fakultas Pendidikan Utuh belum standar. SOP yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pada saat prodi mengajukan permohonan seperti penerbitan SK, mengajar, pencarian dana praktikum, usulan honor kelebihan mengajar, maka pihak pengusul tidak mendapat kepastian kapan usulan tersebut dapat diselesaikan. Jadi masih berdasarkan tidak ada target seperti itu. Nah, dampaknya pelayanan menjadi lama dan tidak pasti kapan selesai seperti itu. Ini terhadap kepuasan pelanggan dan pelayanan prima juga seperti itu. Nah, pihak terdampak ya mahasiswa, dosen, teknik, dan sivitas akademik itu. Ini tidak saya masukkan ke dalam isu aktualisasi saya. Kenapa?
ini sudah ada tindak lanjut dari Fakultas Pertanian untuk sertifikasi ISO. ISO ada dua, yaitu ISO 9001 2015 dan 21001. Nah, yang ketiga adalah belum optimalnya melaksanakan kegiatan MBKM di Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Umar. Jadi, isu ini berkaitan dengan manajemen ASN yang berpengaruh terhadap keprofesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan prima terkait perluasan akses pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam kegiatan MBKM. Isu ini juga berkaitan dengan Smart ASN yang berpengaruh kepada pemahaman ASN dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada website. Deskripsi isu yang pertama adalah program MBKM sangat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan instansi. Namun saat ini pelaksanaan kegiatan MBKM di Prodi Peternakan belum optimal. Belum ada mahasiswa peternakan yang mengikuti MBKM. Dampaknya adalah mahasiswa keterbatasan lapangan, pengalaman, networking, daya saing, dosen juga kehilangan kesempatan pengembangan diri, dan kolaborasi dengan universitas lainnya. Terjadinya penurunan IQ, jadi kita parameter se-institusi itulah IQ, indikator kerja utama. Jadi IQ 1 pasti menurun karena yaitu berkaitan dengan lulusan mendapat pekerjaan yang layak seperti itu. Ini karena MBKM sangat berpengaruh terhadap lulusan. Yang kedua, IQ 2 adalah mahasiswa mendapat pengalaman luar kampus, ini pasti menurun karena tidak ada yang mengikuti MBKM. Yang ketiga lah IQ 4, praktisi mengajar dalam kampus. Ini juga karena kita tidak ada kegiatan MBKM yang bagus, maka ini tidak terlaksana. Praktisi mengajar ini seperti yang artis kemarin, Reza Hardian mengajar di UI, kemudian juga ada Pak AP yang Mobile Legend mengajar di UI juga seperti itu. Seharusnya ini bisa terlaksanakan. Serta berdampak pada akreditasi selanjutnya. Jadi MBKM ini akan berdampak pada akreditasi karena dia masuk dalam status penilaian indikator penilaian akreditasi. Yang berdampak adalah mahasiswa, dosen, dan instansi. Ini adalah beberapa pengumuman dari MBKM dari web Kemdikbud. Berdasarkan hasil USG didapatkan bahwasannya ya ini sangat penting, mendesak, sangat mendesak juga. Kemudian juga ini bermasalah. Jadi ini paling tinggi adalah skor 14, peringkat 1. Nah, jadi penyebab utamanya kenapa belum optimal pelaksanaan kegiatan MBKM program studi peternakan proses bagian utuh, yang pertama adalah struktur organisasi MBKM. Jadi di prodi peternakan utuh belum ada ini apa namanya, belum terbentuknya pengelola MBKM prodi peternakan. Kemudian juga metode pendaftaran, belum tersedianya SOP pendaftaran dan penetapan dosen pembimbing. Ini belum ada. Kemudian kepastian mengumumkan nilai dan pengakuan dan konversi nilai. Jadi belum ada juga aturan yang mengatur bahwasannya pada kegiatan MBKM tersebut dapat dikonversikan kepada mata kuliah. Ini menjadi kekhawatiran mahasiswa. Kenapa? Jika mereka tidak diakui kegiatan MBKM-nya, maka mereka harus mengulang semester selanjutnya lagi dengan mata kuliah itu, harus mengambil mata kuliah itu, tidak dapat dikonversi. Jadi jika sudah ada aturan, maka ini menjadi suatu nilai jual dan rasa aman kepada mahasiswa. Yang selanjutnya adalah pemahaman, motivasi, dan minat. Jadi mahasiswa peternakan FPU itu belum memahami kegiatan apa saja yang terdapat pada kegiatan MBKM dan serta belum memahami manfaat mengikuti kegiatan MBKM seperti itu. Jadi ini kenapa bisa terjadinya belum optimalnya pelaksanaan kegiatan MBKM program studi peternakan di Fakultas Pendidikan Hukum. Dampak isu utama yaitu adalah bagi mahasiswa, keterbatasan pengalaman, kurangnya keterampilan, jaringan yang terbatas, kesulitan beradaptasi. Jadi karena orang-orang yang mahasiswa sudah MBKM, mereka sudah di dunia kerja, sedangkan kita begitu tamat baru ke dunia kerja, maka akan kecepatan adaptasinya akan berkurang dibandingkan dengan mereka sudah MBKM. Kehilangan poin kredit, kemudian kehilangan kesempatan inovasi, persaingan yang tidak seimbang. Yaitu teman-teman kampus-kampus di top-top di Indonesia, selain mereka punya fasilitas lab dan pengajar yang mumpuni, mereka juga aktif dalam pelaksanaan MBKM seperti itu. Jadi sangat menunjang. Bagi dosen, itu kehilangan kesempatan untuk pengembangan diri, sulit beradaptasi, kurikulum, kurikulum, menghilangkan kesempatan keterlibatan dengan mahasiswa. Jadi kita semakin kita ada MBKM, maka kita dengan mahasiswa akan jadi lebih dekat karena ada komunikasi yang intens seperti itu. Membuang peluang kooperasi seperti saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita MBKM ini, misalnya MBKM penelitian dengan kampus IPB, jadi kita ada kesempatan untuk kolaborasi.
Bagi unit kerja ini seperti disampaikan ada penurunan IKU, IKU 2, IKU 1, IKU 2, IKU 4, kemudian pengaruh terhadap akreditasi juga. Ini saya ambil salah satu screenshot di grup silaturahmi dosen itu, di mana Pak WR1 ini memberikan arahan terkait dengan MBKM, kemudian juga Pak Rektor memberikan arahan terkait dengan MBKM. Jadi begitu pentingnya MBKM bagi UTU, bagi Fakultas Pertanian, dan bagi Prodi Peternakan. Jadi ini gagasan kreatif saya, yaitu koordinasi pelaksanaan kegiatan MBKM Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Teguh Umar. Ya, rancangan regulasi yang pertama adalah pembentukan pengelola MBKM di Prodi Peternakan, dan ini beberapa tahapan kegiatannya. Kemudian juga yang kedua adalah pembuatan SOP pendaftaran dan penerapan dosen pembimbing MBKM Prodi Peternakan, dan ini beberapa tahapan kegiatannya, output dan kemudian kontribusi terhadap visi misi. Yang ketiga, pembuatan dokumen konversi nilai MBKM ke mata kuliah Prodi Peternakan FPUTU. Ini beberapa tahapan kegiatannya, ini outputnya, kemudian ini kontribusi terhadap visi misi. Yang keempat lah melakukan sosialisasi kegiatan MBKM kepada mahasiswa dosen prodi peternakan. Ini tahapan kegiatannya, kemudian juga ini output yang beralak dan visi misinya. Yang kelima adalah pendataan dan pemetaan mahasiswa berminat mengikuti kegiatan MBKM serta persiapan mengikuti kegiatan MBKM. Ini maksudnya adalah ketika sudah kita sosialisasi, maka kita berikan formulir untuk mereka mendaftar kegiatan MBKM apa yang mereka suka, seperti itu. Kita beri 3 opsi maksimal, nanti kita arahkan mana yang cocok, seperti itu. Nah, jika memang sudah kita pilih, temukan beberapa mahasiswa, maka kan kita sudah mengetahui ini kebutuhan prodi ke depannya apa. Maka itu nanti saya buatkan rekomendasi kepada Prodi agar masukkan dalam rencana kerja tahun 2025. Ya, baik. Waktu pelaksanaan kegiatannya ya pembentukan pengelolaan MBKM dilaksanakan di minggu 1 bulan Oktober, pembuatan SOP itu di bulan minggu kedua, pembuatan dokumen konversi nilai itu minggu ketiga, kemudian juga melakukan sosialisasi juga ini rencananya di minggu keempat, kemudian ini dokumen konversi nilai ini saya rencanakan 2 minggu. Karena ini harus diskusi dengan panjang dengan dosen, karena sebagian dosen tidak mau mata kuliah yang dikonversikan karena akan berdampak pada kosongnya mahasiswa di mata kuliah beliau dan berkurangnya jam mengajar dan berkurangnya honor, seperti itu. Jadi ini perlu negosiasi yang panjang, seperti itu. Kemudian melakukan sosialisasi kegiatan BKM di minggu ke 1 bulan November, kemudian pendataan, pemetaan mahasiswa berminat mengikuti kegiatan BKM serta persiapan mengikuti kegiatan BKM ini di minggu kedua bulan November. Jadi itu mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan rancangan aktuasi saya. Terima kasih saya atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.